Oke, halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan tentunya baik-baik aja. Selalu bisa bersyukur dalam keadaan apapun dan selalu mendapat kemudahan di setiap aktivitas yang teman-teman semuanya lakukan. Oke teman-teman, jadi di video kali ini masih dengan background yang sama. Berarti saya masih berada di atas kapal, masih bekerja di atas kapal. Saya akan sharing pengalaman dan berbagi cerita tentang top overhaul. Jadi kemarin kita baru melakukan top overhaul terhadap auxiliary engine atau AE, atau ada kalau secara umumnya bisa dibilang generator. Nah, kita melakukan top overhaul. Apa itu top overhaul? Nah, sebelum masuk ke top overhaul, secara umum teman-teman harus tahu apa itu overhaul. Overhaul itu istilah yang dipakai untuk melakukan pembongkaran atau perbaikan terhadap mesin di atas kapal ya. Top overhaul berarti top itu posisinya di atas ya, top overhaul. Jadi melakukan perbaikan atau maintenance atau penggantian terhadap part-part yang ada di bagian atas auxiliary engine. Nah, jadi ada 3 overhaul ya teman-teman ya. Ada top overhaul, ada major overhaul, atau ketiga yaitu general overhaul. Nah, untuk top overhaul ini berarti di bagian atas saja. Nah, itu ada di bagian cylinder head ke atas. Jadi dalam cylinder itu ada apa aja. Nah, di situ nanti yang kita akan lakukan overhaul. Teman-teman, jadi di kasus kali ini teman-teman harus tahu overhaul itu memiliki kapan kita harus melakukan overhaul. Nah, di atas kapal itu ada yang namanya PMS atau Plant Maintenance System ya. Jadi dari PMS itulah kita biasanya bisa tahu kapan kita akan melakukan overhaul. Secara normalnya seperti itu ya untuk top overhaul. Sepengalaman saya, ada beberapa kondisi yang kita pegang untuk melakukan top overhaul. Bisa jadi kita menggunakan yang pertama, acuannya adalah manual book, atau acuannya adalah peraturan perusahaan, atau acuannya adalah biasanya kebiasaan-kebiasaan atau yang telah berlaku di kapal itu sebelumnya. Setiap manual book pasti ada itu ya. Berapa lama masa kerja dari misalnya dari exhaust valve atau dari intake valve atau dari valve atau dari cylinder head, itu pasti ada. Nah, disitulah kita akan melakukan overhaul. Untuk di kapal ini untuk melakukan top overhaul itu kita memerlukan atau kita selang waktunya itu 6.000 jam ya, 6.000 jam kerja oleh mesin tersebut kita wajib melakukan overhaul. Sebagai engineer atau sebagai perwira di kapal, nggak serta-merta kita langsung yaudah overhaul, besok overhaul, nggak bisa seperti itu. Kita harus memanajemen sebelumnya kalau kita akan melakukan overhaul. Misalnya kita harus jadi kita harus bisa memprediksi atau memperkirakan kapan kita harus melakukan overhaul, dan sebelum itu kita harus mempersiapkannya dulu. Karena nggak mungkin kan misalnya kita besok melakukan overhaul kemudian baru sekarang kita mempersiapkan alat-alatnya, itu tidak mungkin. Jadi harus sebelumnya kita persiapkan. Nah, top overhaul ini kita mengganti bagian-bagian atau memperbarui bagian-bagian yang ada pada cylinder head, baik dari exhaust valve-nya, intake valve-nya, kemudian oil seal. Kalau saya nyebutnya oil seal, ada teman-teman yang menyebutnya steam seal. Itu barangnya sama ya, barangnya sama. Cuma barangnya sama, fungsinya sama, cuma penyebutannya aja berbeda. Dan itu oil seal ini dipakai untuk atau berfungsi untuk mencegah agar oli itu tidak masuk ke dalam pembakaran atau ke dalam liner dari celah yang ada pada valve dan rumah valve-nya. Nah, itu ada namanya steam seal atau oil seal kalau saya. Nah, langsung aja kita lanjut ke pertama yang wajib teman-teman lakukan untuk sebelum melakukan top overhaul. Setelah mempersiapkan barang-barangnya ya, mempersiapkan cylinder head-nya yang ready untuk dipakai. Oke, untuk actionnya teman-teman harus mendrain atau menutup valve fresh water atau pendingin terhadap mesin, kemudian membuang airnya, membuang air yang ada pada line. Karena kalau nggak dibuang ya ketika kita cabut atau kita buka pipa pendinginannya atau pipa yang berhubungan dengan bagian air, maka otomatis airnya masih ada. Maka kita drain dulu atau kita buang dulu, kemudian baru kita melepas aksesorisnya. Baik itu aksesoris yang ada pada cylinder head atau yang berhubungan secara tidak langsung pada cylinder head. Itu harus kita cabut dulu, dan wajib kita untuk menyimpan ya. Untuk menyimpan, memastikan bahwa
kondisi atau posisinya itu aman. Karena jangan sampai kita melakukan overhaul, kita bongkar sini, bongkar sana, kemudian kita nggak tahu tempatnya, kita asal aja taruh dan akhirnya malah jadi hilang. Karena kita melakukan overhaul tuh banyak sekali ya. Untuk kasus mesin ini kita ada 6 silinder dan 6-6-nya kita harus overhaul. Jadi ada banyak sekali item yang harus kita perhatikan. Kalau mungkin cuma satu silinder gitu mungkin oke lah, itemnya cuma itu. Kalau 6 kan banyak, jadi harus diperhatikan. Oke, setelah kita selesai melepas aksesoris, kita akan cabut ya, atau kita akan lepas cylinder headnya. Nah, di sini setelah terlepas, biasanya akan ada beberapa kendala. Salah satunya kita bisa melihat ada beberapa kayak konektor, semacam konektor untuk fresh water coolingnya atau pendingin air tawarnya, itu biasanya ada seal atau o-ring. Nah, itu biasanya akan rusak. Nah, teman-teman harus pastikan dulu sebelum mencabut itu ya, harus mencari spare partnya dulu. Biasanya, nah itu terjadi waktu tadi ya, waktu persiapan tadi udah harus teman-teman melihat manual book apa-apa aja yang ada di situ, kemudian harus disiapkan dulu. Karena kalau tidak akan jadi bumerang buat kita. Karena kalau misalnya kita cabut kemudian o-ring atau seal-nya rusak dan kita belum mendapatkan gantinya atau belum ada spare partnya, nah itu akan menjadi PR nanti ketika mau masang, jadi susah atau terkendala di situ. Nah, kita lakukan pembersihan juga ketika udah dicabut, kita lakukan pembersihan terhadap bagian atas dari piston dan surface atau muka atas dari linernya. Kita cek di situ apakah ada retak atau tidak di bagian piston. Kita cek juga di bagian situ apakah ada retak ataupun garis ataupun apa itu di bagian liner. Kita cek di situ. Ketika masih bagus, berarti ya kita tidak harus melakukan penggantian terhadap piston dan linernya. Untuk di sini, untuk kasus mesin ini saya lihat masih bagus, jadi kita tidak melakukan penggantian terhadap liner atau pistonnya. Karena kalau misalnya terjadi itu maksudnya menjadi ke major overhaul. Nah, oke. Kemudian kita lakukan penggantian bagian spare part kecil, bagian kayak o-ring, oil seal, seperti itu kita lakukan karena itu sangat penting. Belum tentu ketika kita cek kondisinya masih bagus, nggak ada sobek atau apa, belum tentu itu akan bisa dipakai lagi ya teman-teman ya. Karena posisinya ring-ring di sini nanti itu akan terjepit atau tergencet dari silinder head itu. Jadi alangkah baiknya ketika kita cabut kita harus ganti menggunakan yang baru. Jadi kalau bisa dibilang ring ini itu sekali pakai ya, pakai ketika kita cabut harus kita ganti untuk lebih amannya. Kemudian kita pasang ya, kita udah pastikan pasang cylinder head yang baru yang sudah ready, yang sudah kita persiapkan ya, kita pasang. Nah, di sini teman-teman harus memperhatikan bagaimana pemasangan cylinder head itu ketika dipasang ke bawah, sehingga o-ring atau seal-seal yang tadi kita pasang itu benar-benar berada pada posisi yang pas, sehingga tidak ada air yang keluar. Nah, itu yang teman-teman harus wajib perhatikan, supaya tidak ada kebocoran. Tentunya kita ikat atau kencangkan baut-baut cylinder head itu menggunakan torsi. Nah, berapa torsinya teman-teman bisa melihat di manual book. Itu wajib ya untuk teman-teman lakukan, wajib untuk melihat manual book. Dan di manual book ini itu menggunakan 500 Nm. Di 500 Nm baru kita pakai untuk mengencangkan baut-baut. Dan saya rasa untuk mengencangkan baut-baut teman-teman pasti sudah tahu untuk bagaimana cara mengencangkan yang bagus. Yang jelas torsinya kita harus melihat di manual book agar tepat sesuai dan menghindarkan resiko kebocoran dan patah baut biasanya seperti itu. Teman-teman, setelah terpasang udah pada torsinya, nah kita melakukan pemasangan pada aksesorisnya kayak rocker arm ya, dan setelah terpasang rocker arm ini, nah terakhir kita harus melakukan yaitu clearance atau mengecek kelonggaran atau celah dari rocker arm terhadap valve-nya ya, valve baik itu exhaust valve atau intake valve-nya. Nah, untuk ukuran berapa celahnya itu juga kita harus mendapatkannya dari manual book. Teman-teman harus mengecek manual book kalau yang di sini ya. Nggak bisa kita karena setiap mesin itu beda-beda panduannya, maka teman-teman harus mengeceknya di manual book. Nggak bisa kita melakukan pembiasaan,
oh di kapal yang dulu atau di mesin yang dulu itu ukurannya 0,2 mili, terus kita samakan, nggak bisa. Kita harus melihat di manual book. Untuk di mesin ini itu 0,35 mili untuk clearance-nya. Kita lakukan clearance sebelum kita topkan dulu ya bagian yang mau kita clear. Misalnya silinder nomor 3, kita lakukan posisi top sehingga push root intake dan push root exhaust itu bebas. Baru kita melakukan clearance atau pengukuran celah antara rocker arm dan valve-nya. Setelah itu kita lakukan pemasangan aksesoris, tutup cover. Nah, kita lakukan pengecekan kebocoran terhadap air. Kita buka keran air atau yang tadi kita buang, kita drain, kita lakukan. Setelah dipastikan tidak ada kebocoran air, baru kita bisa melakukan tes running pada mesin tersebut. Kita lakukan tes running, kemudian kita biasa paralel untuk memberikan beban. Setelah itu kita harus melihat asap atau terakhir biasanya ini kalau misalnya teman-teman confident atau yakin terhadap pekerjaannya, biasanya saya tidak melakukan pengecekan asap ya, cuma itu kebiasaan kita pasti melakukan pengecekan asap, apakah asapnya bagus atau enggak. Nah, kalau setelah kita lakukan tes running, kita beri beban dan ada timbul asap, baik itu putih ataupun hitam, nah kita bisa analisa lagi apa yang sekiranya itu kurang benar terhadap overhaul yang tadi. Bisa jadi mungkin injektor yang kita pasang saat overhaul itu waktu kita tes bagus, ternyata waktu kita pasang tidak bagus. Bisa jadi ada sedikit kebocoran oli yang masuk seperti itu, dan biasanya kita bisa melakukan analisa terhadap itu dengan cara melihat asap. Oke, jadi itulah kurang lebih ya teman-teman ya untuk pengalaman kita di kapal ini untuk melakukan top overhaul di mesin ini ya. Ini mesinnya itu Yanmar ya teman-teman ya. Yanmar 6 silinder. Untuk alternatornya menggunakan Hyundai. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itulah untuk kegiatan top overhaul di atas kapal ini. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga kalau teman-teman punya pengalaman juga, silahkan tulis juga pengalaman teman-teman di kolom komentar. Itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bye teman-teman.